Shalom rekan-rekan teruna, selamat pagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang tidur kami. Saat ini kami hendak bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Rekan-rekan teruna, bacaan kita hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15 yang menyatakan 2 Tesalonika 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan teruna, perikop kita pagi hari ini adalah pendidikan dan persaudaraan. Ada peribahasa Afrika yang mengatakan butuh seluruh kampung untuk mendidik seorang anak. Peribahasa tersebut ya amat sederhana, tapi memiliki makna yang dalam. Seorang anak tidak akan berhasil bila hanya dididik oleh orang tuanya. Ya, sebab pergaulan seorang anak tidak dibatasi hanya di rumah ya. Tapi ada tiba masanya seorang anak harus bergaul keluar rumah ya, memasuki dunia pergaulan di luar rumah. Ketemu sama teman-temannya di sekolah, di tempat les, di tempat ekstrakurikuler, di tempat nongkrongnya mungkin ya. Banyak ya anak-anak bertemu dengan komunitasnya, dengan persekutuannya. Bisa jadi ya ketika ada hal-hal baik yang sudah diterapkan dalam rumah, ada sedikit pergaulan yang merasuk gitu teman-teman. Artinya kebaikan yang tadinya diterapkan di rumah, ketika kita bergaul dengan teman yang salah, akibatnya pergaulan yang kurang baik kita bawa masuk ke dalam rumah. Gitu ya rekan-rekan. Bisa jadi kebiasaan buruk ya dari luar kita bawa dan kita praktekkan dalam rumah. Singkat kata, pengetahuan dan perilaku seorang anak amat ditentukan oleh faktor publik dan private ya, yang menyangkut pola asuh serta pendidikan sang anak. Untuk itu, para pakar pendidikan percaya bahwa pendidikan adalah suatu proses yang berlapis dan amat panjang yang dibutuhkan oleh orang-orang sekampung gitu ya untuk mendidik seorang anak. Proses pendidikan juga tersirat dalam bacaan kita pagi hari ini. Terdapat dua kata kunci di dalamnya, yakni jangan dan tegur. Kata jangan adalah didikan yang banyak kita temui dalam Alkitab. Alkitab menulis kata jangan untuk setiap bentuk larangan seperti pada hukum Taurat. Ya, kata menegur adalah bentuk pendidikan kedua. Dalam kitab Perjanjian Lama kita mendapatkan Allah menegur hambanya yang bersalah, seperti Yunus yang lari dari tanggung jawab. Melarang dan menegur adalah dua proses pendidikan yang dilakukan untuk membentuk karakter seseorang supaya seseorang bisa bertumbuh dewasa. Uniknya rekan-rekan teruna, Paulus menasehatkan untuk menempatkan orang-orang yang ditegur atau yang dididik sebagai saudara, ya, bukan musuh. Ketika ada
seseorang, teman kita atau bahkan dari keluarga kita salah, Paulus menegur bukan sebagai musuh ya, bukan sebagai orang yang so pintar, tapi menegur sebagai saudara. Seperti Paulus menasehati agar jemaat Tesalonika tetap memperlakukan orang yang bersalah sebagai saudara dalam Kristus. Dengan harapan ya, jemaat Tesalonika menjadi komunitas yang saling mendidik satu sama lain. Sejauh mana kita menjadi persekutuan yang saling menegur dan mendidik dalam kasih persaudaraan? Rekan-rekan, kalau kita jauh dari firman, artinya persekutuan yang saling mendidik dan saling menegur sudah pasti jauh. Tetapi begitu kita dekat dengan firman Tuhan, ya, persekutuan yang mendidik dan yang menegur itu adalah menjadi prioritas kita sebagai anak Tuhan. Ya, jangan lelah untuk menegur, jangan lelah untuk kita mencari pendidikan yang baik dalam sehari-hari, terlebih dalam iman kita. Amin. Rekan-rekan, mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa dalam surga untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sudah Engkau perlengkapi dengan firman-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah ya Tuhan, ketika kami keluar rumah, kami sudah dibekali oleh firman yang baru saja kami baca. Mampukan kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu untuk kami menjadi persekutuan yang mendidik, persekutuan yang bisa menegur rekan-rekan kami yang berlaku tidak baik atau salah. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam kehidupan kami sehingga kami terus dan terus menjadi teladan-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami hendak beraktivitas ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menopang kami untuk kami berkegiatan hari ini. Kehidupan kami seluruhnya kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Terima kasih rekan-rekan Teruna, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!